Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Dari pulau ke walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil asyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada bi'adlillahi wa iqbalih. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kebahagiaan pagi ini, tentunya kita bergembira ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperjumpakan Allah di tempat yang sangat istimewa. Tiada tempat kecuali masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi hari yang sangat istimewa, hari Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Dan baru saja kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala selesai sholat hari raya laksana rukuk dan sujud sebagai perasaan takwa kita kepada Allah Tuhan semesta alam, sebagai perasaan Tuhannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita pagi ini bersama-sama senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Takwa dalam arti mengenal Allah, mengenal sifat-sifat 20 wajib bagi Allah dan nama-nama Allah Asmaul Husna, dan secara syariatnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ini menatap kita, melihat kita dengan kecintaannya. Kita manusia diciptakannya dan dibanggakannya hari ini di hadapan malaikat-malaikat arsy ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah, dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul manusia yang diciptakannya ini mudah sekali tergelincir di dalam kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan dia tahu betul manusia ini sadar atau tidak sadar akan dosa yang diperbuatnya hari kemarin dan hari akan datang. Memberikan manusia ini fasilitas pada hari ini
Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dan dunia ini. Diberikannya 12 bulan untuk kita hidup dalam setahun. Untuk hambanya yang menggapai ampunannya pada hari yang sangat mulia ini, Allah ciptakan 12 bulan, ada 2 bulan untuk kita berbahagia. Yang pertama, bulan Ramadan atau Idul Fitri yang sudah kita lalui 2 bulan terakhir, dan di dalamnya ada 10 terakhir yang Allah berikan fasilitas malam Lailatul Qadar bagi mereka yang istiqomah untuk beribadah. Dan yang kedua, fasilitas yang Allah berikan dalam 1 tahun sekarang, kita lagi di dalamnya di awal 10 Zulhijjah, di dalam bulan haji, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, terbebas dari api neraka bagi mereka yang beramal dan yang beriman, dan bagi mereka yang ditakdirkan bisa berpuasa kemarin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, Allah bersumpah demi waktu fajar ini, wal laili ashr, demi malam yang 10, yaitu 10 awal bulan haji dan 10 terakhir bulan Ramadan, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan ridhonya bagi mereka yang bersedekah, bagi mereka yang senantiasa berzikir, bertakbir, bertasbih kepada Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam utusannya mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min yaumin aktsara min ayyatillah." Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan dari dosa dan dalam api neraka ila yaumil arafah, kecuali di bulan haji ini. Para hadirin jemaah Idul Hadiah, Idul Adha yang berbahagia, Allah Akbar walillahil hamd. Dan selanjutnya kita dianjurkan bertakbir di hari tasyrik, membesarkan Allah. Di hari 10, tanggal 10 ini 11, 12 sampai tanggal 13 sangat disunahkan di setiap selesai sholat wajib dan selesai sholat sunat, dan dibiasakan juga di mana saja untuk bertakbir di muka buminya Allah, baik dalam keadaan bekerja, berbisnis, berdagang di pasar-pasar ciptaan Allah, dan ditakdirkan untuk bertasbih di perkantoran dan di jalan-jalan, bertakbir sebagai rasa syukur ciptaan manusia yang ditakdirkan lahir dalam Islam, lahir dalam iman, lahir menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan nama-nama Allah, kita kembangkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang diucapkan pengakuan dalam hati yang menyentuh, menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira. Segala puji yang banyak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bukratan wa asila, maha suci Allah dengan puji-pujian yang Allah takdirkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Walillahil hamd, segala puji hanya untuk Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah wa la na'budu illa iya muslimina lahuddin. Walaupun orang-orang kafir, walau kalihal kafirun, tidak menyukai atas kedatangan Allah, walau kalihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik benci terhadap agama Allah, walau kalihal musyrikun, dan mereka benci, masih tetap musyrik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kalihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza billahu wa hazamal ahzaba wahdah. Maka benarlah ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang diberikan
dia akan memberikan cepat atau lambat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar, Allah maha agung, tiada sembah kecuali Allah yang kita sembah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir kami sampaikan di khutbah kedua ini, sebelum berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Wani, yang Maha Gaya. Marilah kita bersama-sama, mumpung lagi ada kesempatan umur, untuk kita senantiasa belajar meningkatkan takwa kita kepada Allah, untuk menyempurnakan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran yang sudah kita pelajari, untuk menambah di tahun ini ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid jangan ditinggalkan. Maka dari itu marilah kita sempurnakan syariat dengan hakikat yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk melaksanakan perintah Allah secara syariatnya dan secara hakikatnya, menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya membunuh seseorang itu tidak boleh. Membunuh diri sendiri dengan putus asa dari rahmat Allah itu tidak boleh. Membunuh pendidikan, pemikiran-pemikiran yang melemahkan diri kita untuk berharap terhadap makhluk itu tidak boleh. Dan Allah memuji sebagai contoh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar bersemangat untuk keluarganya mencari nafkah yang Allah takdirkan. Lalu dia Allah, setelah Nabi Ibrahim ingin menyembelih, pada syariatnya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, pada hakikatnya kita mendidik anak dengan percucuran air mata, dengan percucuran keringat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki terhadap kita, dan ditakdirkannya Allah Subhanahu wa taala memberikan seekor timas dari surga yang diperintahkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sesampainya di hadapan Allah, malaikat di hadapannya malaikat, di hadapannya Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril atas perintah Allah memberikan rezeki, mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan ucapan dari lisannya kalimat tauhid, la ilaha illallah wallahu
disambung oleh Nabi Ismail alaihi salam. Walillahilham. Bismillah, bukti Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Tauhid. Bapaknya seorang ilmu tauhid dan juga diabadikan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadainahu bi zimni azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor subihan yang sangat besar, rezeki yang sangat banyak. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang yang akan datang di akhir zaman. Salamun ala Ibrahim, dan selamatlah, sejahteralah Nabi Ibrahim bersama pengikutnya, yaitu Nabi Muhammad khataman nabiin, termasuk kita umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Wadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sembelihan berupa binatang ternak yang kita akan saksikan, kita potong nanti. Pada hakikatnya matinya hewan ternak yang kita potong, yang kita lihat darah yang mengalir kotor dan menjijikkan yang berbau busuk. Itulah gambaran dosa-dosa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kotornya kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicucilah dengan sedekah atau perbuatan yang bisa mensucikan diri kita dari dosa, terutama salat lima waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berharap yang ditakdirkannya ini dari Ibrahim dilanjutkan di penghujung umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Berharap supaya kita bisa membuang sifat perilaku hewan pada diri kita. Salah satunya seperti makan minum disunahkan, diharapkan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, sesungguhnya rezeki ini dari Engkau, fima razaqtana wa qina azabannar. Dan lindungilah kami yang ujung-ujungnya dari rezeki ini masuk api neraka. Begitu juga makan dan minum dengan posisi disunahkan duduk, jangan berdiri, maka dia akan bernilai beribadah di sisi Allah, karena tidak baik untuk kesehatan. Itulah salah satu yang membedakan kita seperti hewan ternak, dan banyak lagi sifat yang harus dibuang pada dari manusia, seperti hewan sifat kehewanan, seperti sombong, angkuh dan sebagainya, dan bisa saja lebih jahat dari hewan al-an'am. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita secara syariat, kita menyembelih hewan dengan berharap kepada Allah, membuang suatu sifat perilaku kehewanan. Tetapi pada inti tauhidnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menampilkan sifat kegagahannya, ingin menampilkan sifat 20 wajib bagi Allah. Idam wajib, idam maqam mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat, qudrat kekuasaan Allah, iradat penentuan Allah, iradat ilmun hayat sama dan basar. Dan Allah Subhanahu wa taala menampilkan itu barang siapa yang tertatih pikiran dan hatinya, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Dia melihat melaksanakan kurban, bahwa seluruh setiap hewan sebelum dia memotong atau melihat hewan yang akan disembelih, semua hewan itu minimal ciptaan Allah. Allah yang mempunyai nama-nama Asma'ul Husna, Ya Khaliq, Allah yang maha menciptakan, Ya Musawwir, Allah yang maha membentuk sapi, kerbau, kambing, kibas, dan semua makhluk di muka bumi ini adalah Ya Musawwir atas desain dan bentuk kealiman Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya Rahman, Allah yang maha pengasih, Allahu ya Rahim, Allah yang maha pemberi, yang maha pemberi dari segala pemberi. Allahu ya Malik, Allah yang maha raja dari segala raja dunia dan akhirat. Dan Allah yang menguasai langit dan bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah yang maha kaya, ya Wali, dan Allah yang maha kuat, ya Qayyum. Dan mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini membuka kita untuk terus bersemangat
belajar dan rela berkorban demi kepentingan agama dan bangsa dan negara, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergembira dia menjalankan sholat lima waktu dan menjalankan sunnah-sunnah apa yang diajarkan Allah dari kita bangun tidur nanti sampai ke tidur lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah lah tempat berhajat segala sesuatu. Allah lah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, permasalahan hutang kita, permasalahan sesuatu yang kita tidak bisa mengelak dari bencana yang Allah takdirkan. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu atau setara dari kegagahan sifat Allah yang Maha Ghani ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabah wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا هداية المهتدين. اللهم اهدنا هداية الصابرين. اللهم اهدنا هداية المتقين. اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.